Assalamualaikum. Hai sobat, ketemu lagi dalam Sobat History Channel. Dalam video kali ini kita akan membahas konflik Yugoslavia. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya ya, supaya kamu gak ketinggalan materi-materi selanjutnya. Yugoslavia merupakan salah satu negara besar yang terletak di kawasan Balkan, Tenggara Eropa selama abad ke-20. Namun saat ini negara tersebut sudah terpecah menjadi beberapa negara. Lantas bagaimana hal ini bisa terjadi? Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak videonya. Yugoslavia terdiri dari negara bagian Kroasia, Slovenia, dan Serbia yang didirikan setelah Kekaisaran Austro-Hongaria bubar pada tahun 1918. Peter I dari Serbia diangkat sebagai raja. Bibit untuk konflik pada masa datang sudah ditaburkan mulai saat itu. Serbia menginginkan sebuah negara kesatuan, tetapi Kroasia menginginkan sebuah federasi. Pada tahun 1928, Kroasia berusaha melepaskan diri setelah seorang anggota parlemen dari Kroasia dibunuh. Raja Alexander bereaksi keras dengan membubarkan parlemen dan mencanangkan diktatorialisme. Pada 1929, nama negara diubah menjadi Yugoslavia. Kemudian di Paris, Prancis, Raja Yugoslavia Alexander dibunuh oleh kelompok nasionalis ekstrim Makedonia Kroasia. Akhirnya, pada 1939, Kroasia mendapatkan otonomi khusus. Pada 1941 sampai 1945, Wali Raja Yugoslavia, Pangeran Paul, terpaksa menandatangani persetujuan kerjasama dengan poros Jerman, Italia, Jepang. Karena hal tersebut, para perwira Serbia yang anti-Jerman menggulingkan pemerintahannya. Hitler marah dan menyerang Yugoslavia hingga jatuh dengan cepat, karena etnik non-Serbia banyak yang bergabung dengan Jerman. Setelah Yugoslavia takluk, Hitler memecah belah yaitu bekas provinsi Kroasia, Bosnia, dan Herzegovina digabung ke dalam negara boneka Kroasia, sementara wilayah sebagian besar Kosovo, Montenegro Selatan, dan Makedonia Barat digabungkan ke dalam negara Albania Raya. Penduduk Yugoslavia kemudian bangkit melawan pasukan pendudukan dan bergabung dengan dua kekuatan gerilya utama. Kaum Chetnik yang didominasi oleh orang Serbia, pendukung raja, dan kaum partisan pimpinan Tito yang komunis. Yugoslavia pada masa tersebut menjadi medan pertempuran berdarah, di mana penduduknya bukan hanya memerangi pasukan pendudukan poros, namun juga saling membantai antara sesama warga. Saat itu terjadi konflik antara Serbia dengan gabungan Bosnia Kroasia. Selain itu, di wilayah Albania juga terjadi konflik antara militan Albania dengan etnis Serbia. Kedua konflik tersebut membuat trauma bangsa Serbia karena kaum mereka banyak yang jadi korban. Pada 1944, partisan komunis dipimpin oleh Tito membebaskan Belgrado pada bulan Oktober dibantu oleh Uni Soviet. Setahun kemudian diadakan pemilu dengan hanya satu partai. Pada 1946, sistem kerajaan diganti dengan Republik Rakyat Federal Yugoslavia diproklamasikan. Negara ini terdiri dari Serbia, Kroasia, Slovenia, Bosnia Herzegovina, Montenegro, dan Republik Makedonia, serta dua daerah otonom Kosovo dan Vojvodina. Pada 1948, Yugoslavia melepaskan diri dari pengaruh Uni Soviet dan secara mandiri menjalankan paham komunisme. Pada 1961, Yugoslavia ikut serta dalam pembentukan KTT negara non-blok. Pada 1980, Tito meninggal. Perbedaan antar etnis mulai tampak, terutama ketika pada akhir tahun 80-an terjadi krisis ekonomi. Diskriminasi terhadap penduduk Serbia dan non-Albania akhirnya di Kosovo menyebabkan ribuan orang mengungsi dari provinsi tersebut. Hal tersebut membuka kembali luka lama orang Serbia dan mendorong terpilihnya Milosevic yang mengajukan program-program nasionalis Serbia. Pada April 1990 diadakan pemilu di negara-negara bagian.
Di Slovenia dan Kroasia, daerah terkaya, Partai Pro Kemerdekaan menang, sedangkan di Serbia dan Montenegro, Partai Komunis. Pada bulan Juni 1991, Slovenia dan Kroasia memproklamasikan kemerdekaan. Tentara federal yang beranggotakan orang Serbia mengintervensi. Akan tetapi, perang di Slovenia hanya berlangsung 7 hari karena penduduk di sana nyaris homogen, sehingga tidak ada kepentingan warga Serbia yang terancam. Perang di Kroasia berlangsung sengit dan lama serta kejam karena ingatan sejarah Perang Dunia II maupun besarnya komunitas Serbia di wilayah tersebut. Pada Februari 1992, penduduk Muslim dan Kroasia di Bosnia-Herzegovina memilih untuk merdeka. Penduduk Serbia Bosnia menolak hasil tersebut dan berusaha membentuk negara terpisah dengan bantuan tentara federal. Sekali lagi, perang di Bosnia berlangsung sengit dan kejam. Hingga pada Juli 1995 di daerah Srebrenica, Bosnia, terjadi pembantaian terhadap sekitar lebih dari 8.000 lelaki dan remaja etnis Muslim Bosnia. Pada akhirnya, melalui perjanjian Dayton, perang di Bosnia-Herzegovina berhenti. Pada 1999, terjadi pemberontakan orang Albania di Kosovo. NATO tanpa mandat PBB menyerang Serbia, Milosevic menyerah, dan Kosovo diberikan di bawah pengawasan internasional. Kelompok gerilyawan Albania, KLA, ini juga menghancurkan banyak peninggalan budaya Serbia di Kosovo sebagai jalan penghapusan jejak orang Serbia di sana. Tujuan utamanya adalah menggabungkan Kosovo dan berbagai wilayah Balkan lainnya yang dihuni orang Albania ke dalam suatu negara Albania Raya. Pemberontakan orang Albania meluas ke Makedonia, yang sebelumnya dengan tangan terbuka menerima pengungsi Albania dari Kosovo. Bulan Oktober tahun 2000, Milosevic mundur setelah Vojislav Koštunica menang pemilu. Pada bulan Maret 2002, pemerintah Serbia dan Montenegro sepakat untuk membuat uni yang lebih bebas. Uni Eropa bisa menekankan tidak boleh diadakan referendum kemerdekaan untuk Montenegro. Pada akhirnya, mulai tanggal 4 Februari 2003, negara Yugoslavia bernama Serbia Montenegro. Jika materi ini bermanfaat buat kalian, silakan like dan share karena dengan berbagi akan semakin banyak orang yang memahami dan mencintai sejarah. Semoga video kali ini menambah wawasan kalian tentang sejarah. Sampai ketemu pada materi selanjutnya.